Ya, pemirsa seperti kita ketahui bersama, pemerintah hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor Indonesia dan salah satunya melalui negara-negara anggota BRICS, di mana Indonesia sudah menjadi anggota penuh dari BRICS dan hal ini juga didukung dengan posisi BRICS yang juga merepresentasikan 50% populasi dunia dan 35% dari produk domestik bruto global, begitu ya. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan potensi BRICS ini bisa menjadi tujuan ekspor Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Pengembangan Asosiasi Gabungan dan Himpunan dan juga anggota luar biasa. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik, Baik, terima kasih Pak Beni atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari Kadin Indonesia nih terkait dengan putusan pemerintah Amerika Serikat yang memberlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia, Pak Beni. Ya, saya silakan Pak. kira tarif, tarif 32%. Itu kan kita mulai dari Liberation Day pada waktu April ya. Nah, kita harapkan setelah misi dari pemerintah bernegosiasi, memberikan beberapa alternatif agar tarif itu diturunkan. Ternyata kan sekarang masih tetap 32%. Malah ada ancaman kalau anggota BRIC ditambah 10%. Jadi 42%. Nah, tentu ini akan memberikan satu dampak yang cukup signifikan terhadap barang-barang kita yang ke Amerika. Oke. Tapi saya sebagai pengusaha yang juga ekspor ke Amerika, sudah beberapa kali bicara dengan pemerintah di sana. Mereka juga tidak ingin membeli dari satu negara, walaupun itu murah, misalnya hanya dari Cina atau dari Vietnam saja. Jadi sumbernya dia tidak mau menaruh kepalanya di satu basket. Jadi dia akan mix sumber supply-nya, dan itu tidak mungkin dia tinggalkan Indonesia. Hanya nanti soal volume mungkin karena kalau kita nggak bisa nurunin tarifnya belum turun, ya mungkin harganya mahal, maka volumenya akan dikurangi. Itu aja. Baik, baik. Nah, dari kacamata ekonom sendiri melihat bagaimana? Justru ini akan menciptakan banyak peluang bagi Indonesia kah? Atau bagaimana Pak Wija? Ya, sebelum ke sana saya ingin mengomentari masalah tarif ya. Ya. Saya merasa dan cukup yakin tarif ini nanti akan lebih rendah dari 32%. Jadi ini permainan dan taktik Trump saja. Saya Oke. rasa sih mereka sudah memutuskan Indonesia berapa gitu ya, misalnya 25, tapi tetap diumumkan 32, pengumuman sesungguhnya ditunda 1 Agustus. Ya siapa tahu dalam periode dari 9 Juli ke 1 Agustus itu kita jor-joran memberikan insentif yang berlebih. Jadi saya rasa ini lebih ke permainan mental sehingga kita jangan terlalu terprovok kemudian menjanjikan terlalu banyak hal begitu ya. Oh, Karena oke. seburuk-buruknya Trump, dia pasti mendengarlah perwakilan dari negara lain yang datang bernegosiasi menawarkan sesuatu. Kalau angkanya sama sekali tidak berubah, menurut saya ini sangat keterlaluan. Nah, terkait bagi Indonesia, tarif ini sendiri sebenarnya ini merupakan alarm yang selama ini kita kurang agresif membuka pasar. Nah, ini menjadi alarm bagi kita untuk lebih agresif membuka pasar di luar Amerika. Apakah EU, kemudian anggota-anggota BRICS sendiri yang memang secara ekonomi hampir 50% dunia dan tumbuh secara lebih cepat dari rata-rata dunia. Dan memang kita harus memanfaatkan situasi saat ini, situasi di mana mayoritas negara di dunia itu sakit hati. Jadi Oke. orang-orang sakit hati ini lebih mudah kumpul, ngobrol, bicara, menyepakati sesuatu. Contoh kasus, tidak ada dalam sejarah Cina, Jepang, Korea Selatan itu ngumpul. Mereka itu berseteru, apakah itu ekonomi ataupun sejarah perjuangan mereka berseteru. Tapi bisa ngumpul sekarang ini dan intensif sekali. EU SEPA sudah bertahun-tahun tidak ada ujung pangkalnya. Ya. Kita sekarang sangat yakin dalam waktu dekat
akan ditandatangani. Jadi ini, Mas Pras, opportunity bagi kita untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di luar Amerika Serikat. Wow, ini nih menarik ya untuk kita cermati analisis yang sudah disampaikan Pak Wija tadi. Nah, Pak Beni, lantas kalau kita cermati dengan KTT BRICS yang sudah usai, kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis atau Leaders Declaration, apakah BRICS ini akhirnya bisa menjadi oase di tengah tekanan tarif biaya masuk 32% dari Amerika Serikat, kemudian dinamika dari kondisi geopolitik maupun geoekonomi global juga saat ini nih Pak Beni? Ya, memang ini kan kesempatan yang Pak Wijan katakan tadi. Kita butuh beberapa hal yang harus kita bisa bedakan antara Amerika sama negara-negara BRICS, yang dimana Amerika lebih lengkap ya ekosistem keuangannya, ekosistem logistiknya. Nah, tentu pemerintah Indonesia itu udah punya sebenarnya lembaga yang khusus untuk ekspor, baik pembiayaan maupun asuransi. Hanya skalanya aja yang masih kecil dan kemampuan. Kita harus empowering, kita punya LPEI, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke. Kita punya Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang sudah berapa lama sudah ada itu. Cuma memang skalanya memang masih kecil dan itu perlu empowering dari pemerintah untuk menembus pasar di mana ekosistem keuangannya masih belum sempurna seperti Amerika dan logistiknya mungkin juga masih belum. Dan sebenarnya BI pernah melakukan langkah yang benar itu, yaitu local currency settlement dengan China, dengan beberapa negara. Nah, kalau kita misalnya kita mau ekspor ke Iran, nah Iran kan lagi di-ban oleh Amerika, nggak mungkin dia bayar pakai US dollar. Nah, itu kalau dilakukan seperti BI lakukan dengan China, tentu akan lebih memudahkan ekspor kita, dan pembayaran mereka pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini memang waktunya juga kita memperbaiki aturan regulasi di dalam negeri kita. Misalnya impor untuk ekspor atau ekspor, ya kan banyak ekspor ini yang memerlukan menempuh regulasi yang sangat berbelit-belit ya. Nah, itu coba kita perbaiki. Ini sebenarnya wake up call juga gitu ya. Lalu logistik kita di pelabuhan agar dibenahi ongkos-ongkos yang tinggi itu. Itu kesimpulan dari kami. Ya, itu dia bisa menjadi salah satu mungkin trigger juga kita untuk bisa memperbaiki lagi iklim usaha, iklim investasi dengan regulasi-regulasi yang mungkin akan menjadi fokus dari pemerintah, bagaimana menciptakan tadi importasi yang mungkin memudahkan, karena kita tahu juga sudah ada kebijakan deregulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya begitu ya Pak Wija dan Pak Beni. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya seperti apa sih BRICS ini buat Indonesia, dan pemirsa tetaplah bersama kami.